Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya Maria Sola Gracia Banjar Nahor dengan NIM 250201020633 untuk mempresentasikan suatu materi sebagai pemenuhan dari ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pada materi ini saya memilih judul Analisis Bisnis Model Canva pada suatu perusahaan Sosial Bella Indonesia atau akrab dikenal dengan Sosiola. Sebelumnya, kita perlu mengenal apa sih yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas adalah model bisnis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan U.P. Spigner untuk memudahkan perencanaan strategi dalam menjelaskan konsep strategi yang akan dilakukan perusahaan. Model bisnis yang mempunyai bentuk seperti kanvas dan terdiri di atas 9 elemen utama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis. 9 elemen kunci dari bisnis model kanvas adalah customer segments, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key research, key activities, key partnership, dan cost structure. Sebelum merancang bisnis model kanvas, perlu dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan atas analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Apa saja analisis SWOT ini? Yang pertama, Strength atau kekuatan, yaitu keunggulan internal dari sebuah perusahaan. Kedua, Weakness atau kelemahan, yaitu kelemahan internal yang menghambat kemajuan perusahaan. Ketiga, opportunity atau peluang adalah faktor eksternal yang dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan. Dan yang keempat, threat atau ancaman adalah faktor eksternal yang berpotensi menghambat perkembangan perusahaan. Terdapat 9 elemen bisnis model Canva. Apa saja? Berikut diantaranya. Yang pertama adalah value propositions, yaitu nilai unik yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan membedakan dari kompetitor. Kedua, customer segments, yaitu kelompok pelanggan target berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin, atau kebutuhan spesifik. Dan yang ketiga, customer relationship, yaitu strategi untuk membangun dan mempertahankan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, yang keempat, channels, yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan proposisi nilai ke pelanggan. Kelima, cost structure, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis termasuk tetap dan variabel. Keenam, revenue stream, yaitu strategi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan sebagai pemasukan perusahaan. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh, key activity, yaitu tugas utama untuk menghasilkan proposisi nilai seperti produksi atau pemasaran. Kedelapan, key partnership, yaitu mitra eksternal seperti supplier atau aliansi untuk mengoptimalkan operasi dan mengurangi risiko. Dan yang terakhir, yang kesembilan, key research, yaitu aset esensial seperti fisik, intelektual, manusia, atau finansial untuk mendukung operasi. Selanjutnya, kita akan membahas suatu contoh kasus analisis bisnis model Canva pada perusahaan PT Sosiola. PT Sosiola atau Sosial Bella Indonesia adalah perusahaan teknologi kecantikan terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk skincare, make up, dan perawatan pribadi autentik dari merek lokal serta internasional dengan fokus pada pengalaman belanja personal dan keaslian produk. Produk dari PT Sosiola diantaranya seperti make up, skincare, hair care, dan body care. Selanjutnya, kita akan membahas terkait bisnis model Canva pada PT Sosiola dengan melakukan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Jaringan logistik efisien, teknologi canggih untuk user-friendly, kualitas produk tinggi dari 200 lebih mitra
seperti L'Oreal dan Aquaskin, dan komunitas online yang dinamis. Kedua, weakness, yang menjadi kelemahannya, yaitu ketergantungan pada pemasok utama, persaingan ketat, kapasitas gudang yang terbatas, dan kehadiran toko offline yang minim. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pertumbuhan e-commerce dan kesadaran kecantikan di Indonesia atau pasar online beauty sekitar 1,5 miliar US dollar pada tahun 2024. Ekspansi ke Asia Tenggara, tren produk halal organik, bahkan pria pun dapat menggunakannya, serta kehadiran beauty influencer. Dan yang keempat, threats atau ancaman, di mana kompetitor seperti Sephora dan e-commerce raksasa, perubahan tren konsumen yang cepat, regulasi yang ketat, pemalsuan produk, fluktuasi ekonomi, serta biaya logistik tinggi di kepulauan. Ini merupakan hasil analisis SWOT dari bisnis model Canva PT Sosyola. Selanjutnya, mari kita analisis bisnis model Canva PT Sosyola terhadap 9 elemen kunci. Pertama, value propositions. PT Sosyola memiliki produk yang autentik dan berkualitas tinggi. Produk ini juga direkomendasikan secara personal dengan personal, kemudian sering memberikan promo yang eksklusif, pengirimannya cepat, dan programnya yang sangat loyalitas. Yang kedua, customer segments. Produk Sosyola ini digunakan oleh wanita dengan rentan usia 18-45 tahun. Penggemar skincare makeup, mereka adalah pembeli online, influencer, konsumen sadar kesehatan. Yang ketiga, jika dilihat dari customer relationship-nya, Sosyola memberikan layanan 24/7, di mana personalisasi via data, komunitas sosial yang jelas, ulasan pengguna, newsletter, dan diskon loyalitas. Yang keempat, channels, di mana website, aplikasi mobile adalah yang paling utama bagi PT Sosyola. Diketahui 70% transaksinya berasal dari website atau aplikasi mobile. Sosyola juga aktif di media sosial. Mereka memiliki email, juga menggunakan influencer, dan tidak ketinggalan toko fisik. Yang kelima, cost structure. Sosyola melakukan pengadaan produk, marketing, iklan, logistik, gudang, juga gaji karyawan, page maintenance, dan pembayaran processing. Yang keenam, revenue stream, di mana penjualan produk dari Sosyola yaitu adanya markup atau inventaris third party, komisi kemitraan merek, iklan, sponsor, dan afiliasi. Selanjutnya, key activity, di mana kurasi produk, pemasaran online, manajemen inventaris atau supplier, analisis data, dan distribusi merupakan aktivitas kunci dari PT Sosyola. Kedelapan, key partnership, di mana merek kecantikan, yaitu lokal atau internasional, logistik, payment gateway, influencer, dan tech provider. 9, key resources, di mana platform digital adalah yang utama bagi PT Sosyola. Namun, mereka juga memiliki gudang atau logistik, kelengkapan data pelanggan, mereka memiliki tim pemasaran atau customer service, dan juga pastinya tim infrastruktur TI. Atau, kita dapat melihatnya pada bisnis model Canva Stable sebagai berikut. Key partner diantaranya merek kecantikan yaitu lokal atau internasional, logistik, payment gateway, influencer, tech provider. Pada key activities diantaranya kurasi produk, pemasaran online, manajemen inventaris atau supplier, analisis data, distribusi. Pada key research, platform digital, gudang logistik, data pelanggan, tim pemasaran atau customer service, dan infrastruktur TI. Pada value propositions diantaranya yaitu produk autentik berkualitas tinggi, rekomendasi personal, promo eksklusif, pengiriman cepat, program loyalitas. Pada customer relationship diantaranya layanan 24/7, personalisasi via data, komunitas sosial, ulasan pengguna, newsletter, dan diskon loyalitas. Pada channels diantaranya yaitu website atau aplikasi mobile 70% transaksi,
media sosial, email, influencer, toko fisik. Pada customer segment diantaranya yaitu wanita dengan usia 18-45 tahun, penggemar skincare atau makeup, pembeli online, influencer, konsumen sadar kesehatan. Pada cost structure diantaranya pengadaan produk, marketing iklan, logistik atau gudang, gaji karyawan, tech maintenance, pembayaran processing, dan yang terakhir pada revenue streams diantaranya penjualan produk atau markup inventaris atau third party, komisi kemitraan merek, iklan sponsor, dan afiliasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait interaksi antar blok dalam penciptaan nilai dan modal perusahaan. Yang pertama, interaksi customer segment PT Sociola, yaitu wanita dan pria usia 18-45 tahun, pecinta skincare atau makeup, berinteraksi dengan channels atau website app, dan customer relationship atau loyalty dan komunitas, yang akan berkontribusi dalam menentukan jenis produk, harga produk, dan strategi promosi yang akan meningkatkan modal pendapatan. Kedua, interaksi value propositions, yaitu produk original, banyak pilihan brand, berinteraksi dengan channels atau website app yang didukung oleh key activity, yaitu quality control, kurasi produk, akan berkontribusi dalam menyampaikan nilai produk dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Ketiga, revenue streams, yaitu penjualan produk, komisi brand, dan campaign, berinteraksi dengan channels, yaitu website app. Value proposition, yaitu produk original, banyak pilihan brand, dan didukung oleh key partnership, yaitu merek produk kecantikan dan influencer yang meningkatkan output keuangan dari semua aktivitas bisnis. Keempat, key resources, yaitu platform, gudang, tim digital yang berinteraksi dengan key activities, yaitu pengelolaan stok dan pemasaran, dan channels, yaitu website app, untuk menjamin layanan cepat dan meningkatkan peluang penjualan. Terakhir, yaitu antara cost structure atau pengadaan produk logistik berinteraksi dengan revenue stream atau penjualan produk, komisi, iklan, untuk pengelolaan biaya yang efisien meningkatkan laba perusahaan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa PT Sociola atau Social Bella Indonesia telah membangun model bisnis yang kuat dan adaptif di tengah pasar kecantikan digital Indonesia yang kompetitif. Strategi mereka berpusat pada proposisi nilai berupa produk kecantikan yang autentik dan berkualitas tinggi, didukung oleh jaringan logistik yang efisien dan teknologi yang user-friendly. Model ini berhasil menarik segmen pelanggan utama, yaitu wanita penggemar skincare dan makeup usia 18-45 tahun, melalui saluran digital utama mereka, yaitu aplikasi dan website. Dengan memanfaatkan pertumbuhan e-commerce dan kesadaran kecantikan di Indonesia sebagai peluang, Sociola memaksimalkan arus pendapatan, tidak hanya dari penjualan produk, tapi juga dari komisi kemitraan merek, iklan, dan afiliasi. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.